hitamnya ya. Gulung abon itu sama, semua bahan juga diaduk kecuali apa? Kecuali ragi, mentega sama garam. Ini kakak tuh udah lentur ya, udah bagus ya. Nah ini loh, kalau kita autolisis, jadi kalau kakak bikin roti gulung abon sama kan seperti ini, kakak kan autolisis, dia mendiamkan adonan kakak. Nanti kakak stretchingin dia, kakak bisa dia seperti ini. Nah kakak tarik dia, kakak lihat dia udah lentur belum nih. Nih kita siapkan ragi airnya hanya sampai dia menjadi pasta aja. Nah ini udah seperti pasta kayak gini, kita lalu tambahin dia kita masukin dia ke adonan kita ini. Kita mixer dia, speednya satu aja, speed satu, kurang lebih 1 menit aja. Terus kita sekarang masukin mentega 3 gram aja untuk garamnya ya. Kita mixer lagi ya untuk mentega sama garam ini. Speednya satu, berapa menit? Kurang lebih 5 menit ya, kurang lebih kakak. Speednya aku pakai di speed satu aja. Roti gulung abon juga sama. Kenapa bisa cepet banget? Karena yang tadi kakak lihat sudah kita autolisis, dia sebenarnya udah kalis ya kakak ya. Yuk mixer ya sampai dia kalis elastis ya kak. Nih ya, diperhatiin kak ya adonannya. Diapain ini lanjut kita langsung rounding dia ya. Ini rounding aja kayak gini, di rounding. Terus kita akan mendiamkan dia ya. Ini adonannya didiamin dulu ya, diistirahatkan. Nggak pakai softbread, nggak pakai gel ya kak, tapi dia tetap lembut alami. Resep dapat 2. Satu resep itu intinya dapat 2 loyang ini ya kakak. Tuh ya, yang mau icip-icip snack boxnya udah 4 macem tuh kak snack boxnya yang mau icip ya. Kita pindahin dia kayak gini kan, ini dipindahin ke loyang, terus kita tinggal rapiin aja adonannya. Jangan lupa loyangnya dioles pakai margarin semua sisi ya, agak tebel ngolesnya. Ini berarti keburuan dong. Iya ya. Lebih banyak kerjanya. Oke, habis. Itu digituin biar apa? Biar dia waktu kita proofing ya, dia naiknya tuh nggak berantakan. Waktu kakak oven kan dia, nanti biar dia tuh rata gitu loh kak, nggak gelembung sini, bisa yang kayak gas di dalamnya itu nggak beraturan. Jadi fungsinya supaya nanti merata dia. Kalau ini bilang tuh biar nggak hamil adonannya itu loh. Ya, Bandung bisa banget, Bandung safety. Nah, kita ini aja dia kayak gini. Namanya apa? Ini namanya penusuk pizza ya. Jadi kalau kakak bikin pizza, nusukinnya juga pakai ini ya. Kalau roti gulung abon juga wajib. Nggak punya ini bisa pakai apa? Pakai garpu. Kalau nggak ada ini kakak bisa pakai garpu ya. Kalau ini kan lebih cepet tuh, lebih enak tuh dapatnya. Kalau garpu kan satu-satu kayak gini. Lanjut kita akan oles dia ya. Loyangnya dioles pakai margarin, harus full dioles pakai margarin ya kakak sayang ya. Full diolesin pakai margarin. Setelah kita pakai alat atau pakai garpu tadi ya, ditusuk-tusuk kayak gitu. Nah ini lalu kita kuasin dia ya. Kita kuasin pakai apa? Olesannya ini pakai kuning telur dicampur sama susu cair ya kak. Diolesin aja rata. Ini aku pakai kuasnya apa? Ini bulu domba ya. Ini bulu domba kak, bukan ya. Dibolongin, didiaminnya berapa lama? Setelah didiamkan ya, kita akan proofing dia sampai dia naik 2 kali lipat ataupun serata si loyangnya. Ini udah ya. Kita setelah kita oles, ini masih tadi ya, aku udah kasih kakak lihat, udah dioles. Setelah kita oles pakai kuning telur dicampur dengan susu cair tadi ya, olesnya agak banyak kan nggak apa-apa, biar dia moist. Lalu kakak tabur dia pakai daun bawang. Ini daun bawang ya, ditaburin.
aku membal, susah banget ngebentuknya, ngelawan terus. Itu kenapa? Karena misalnya adonan kakak membal itu kenapa? Olesannya tuh kurang, sama kakak degastingnya tuh kurang. Yang kakak degasting, dia maksud aku kakak roll dia itu benar-benar seukuran kayak loyang. Jadi waktu ditransfer dia nggak terlalu banyak di stretch gitu loh kakak ya. Kalau misalnya loyangnya itu diolesnya rata, agak tebel sama margarinnya, biasanya dia nggak ngelawan ya kakak ya. Ini tinggal kita kasih dia toppingannya aja, topping. Kita iniin, tabur pakai wijen ya. Kasih wijen putih. Habis ini di oven belum, di proofing. Habis ini di proofing. Kalau kakak, misalnya kalau cuacanya panas, di tempat kakak proofingnya sebentar, nggak bakal lama. Tapi kalau cuaca di tempat kakak dingin, itu proofingnya akan lebih lama. Sebelum di resting, di rounding dulu ya adonannya biar bagus, biar licin. Ini kita tap dia ya. Kita tap dia supaya apa? Supaya dia lengket. Jadi nanti waktu mateng, toppingnya itu nggak lepas-lepas. Nah, ini sudah kita wrapping kayak gini ya. Terus kita akan proofing dia. Ini yang roti gulung dengan irisan cabai kakak ya, tampilan atasnya seperti ini. Ini sedang kita proofing selama kurang lebih 2 jam. Mayonesnya aku pakai Hellman Real Mayonnaise. Roti gulung ini masih panas, baru keluar dari loyang, baru dikeluarkan dari loyang. Ini 4 hari suhu ruang. Ini mayonesnya ya kakak ya, ini ada di resep. Ini ditimbang ya, ini ditimbang, masing-masing kita timbang dia di 80 gram untuk mayonesnya. Sedangkan kalau untuk abonnya nanti kita kasih dia di 70 gram. Bagi jadi 2. Kalinya ya sayang. Jadi berapa per loyang? Ini ditimbang ya. Ini saya timbang ya kak, bukan pakai kira-kira ya. Mayones biasa boleh, nggak mesti Hellman. Karena banyak yang ngeluh, Hellman mahal banget katanya. Nah ini seperti ini ya, lalu kita gulung. Ini ditekan ya, ditekan terus kakak dorong aja dia. Cuma didorong aja. Jadi nggak pakai baking paper ya, gini nggak usah kak, merepotkan diri kakak aja. Ya ini bukan gulung-gulung masalahnya. Kalau gulung-gulung iya kita pakein dia baking paper supaya dia nggak lari-lari ya. Kita potong dia, dibagi jadi 6 ya. Kakak siapa namanya? Semoy, lembut banget. Kita nggak pakai bread buffer, nggak pakai soft bread, nggak pakai bread gel. Abon sapi 90, abon ayam 80. Abonnya pokoknya melimpah ya, gemoy. Nggak ada bread buffer, nggak ada soft bread, nggak ada bread gel tuh. Ada soft bread, nggak ada bread gel.